Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 23, Hilang jauh di dalam pegunungan. Setengah bulan kemudian, jauh di dalam pegunungan, Yao Chen dan Feng Xian benar-benar menyingkirkan pengejar. Tetapi pada saat yang sama mereka menjadi benar-benar tersesat. Feng Xian menatap Yao Chen dengan linglung. Dia akhirnya mengenal Yao Chen. Bukankah dia pengemis yang dia suguhi makan hari itu? Tetapi pada saat ini, dia juga tertawa pahit di dalam. Tampaknya tindakan kebaikannya yang kecil benar-benar telah menabur karma besar baginya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang alkemis yang terampil seperti Yao Chen memilih untuk membantu keluarga Feng di masa krisis? Namun pada akhirnya, keluarga Feng telah melibatkannya. Tiba-tiba Yao Chen berhenti. Seteguk darah hitam lainnya diludahkan dari mulutnya dan ekspresinya sedikit membeku. Duduk, dia harus minum beberapa pil obat sebelum sekali lagi menekan benih hijau di dadanya. Kamu baik-baik saja? Feng Xian bertanya dengan gugup. Bahwa pukulan membunuh Do Wang telah berulang kali berkobar selama setengah bulan ini, dan waktu pengejar mereka hampir menangkap mereka sebelumnya, juga karena aura yang dipancarkan dari tubuh Yao Chen. Saya baik-baik saja. Yao Chen tersenyum cuek. Energi atribut kayu tidak selalu sepenuhnya buruk baginya. Meskipun itu mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dengan teknik api aglomerasi, 3 bunga terus-menerus memurnikan benih hijau itu juga membiarkannya menyerap banyak energi kehidupan elemen kayu untuk dirinya sendiri, membuat tubuhnya lebih kuat. Awalnya Yao Chen telah membakar potensinya. Hanya melalui 2 tahun perawatan dan pemandian obat ia pulih. Tapi dia masih agak jauh dari pemulihan total. Dia harus melanjutkan mandi obat selama bertahun-tahun sebelum mencapai keadaan yang seharusnya. Sekarang dengan benih di tubuhnya itu membiarkan proses ini lebih pendek. Energi kehidupan yang dimurnikan darinya ratusan kali lebih efektif daripada pemandian obat. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ada kemungkinan yang sangat nyata ia pada suatu saat tidak akan dapat memblokir kekuatan destruktif benih. Dan pada saat itu ia akan pasti mati. Tetapi tanpa menghancurkan sesuatu, Anda tidak dapat membangun kembali sesuatu yang lebih baik. Yao Chen tidak lagi terus memikirkan bahaya ini. Tanpa membayar harga, bagaimana dia bisa membalas dendam? Pada saat ini dia sedang duduk gaya lotus terhadap pohon besar. Tangannya menyentuh tanah ringan. Banyak kabut hijau perlahan keluar dari setiap pori-porinya. Ini adalah sifat ki dari benih hijau. Semua tanaman di sekitarnya terkena dampak dan mulai tumbuh liar. Ini adalah kemampuan pertumbuhan elemen kayu yang cepat. Tetapi jenis pertumbuhan ini bukan hal yang baik, tetapi yang benar-benar merusak. Hanya sesaat kemudian tumbuh-tumbuhan liar menggunakan semua vitalitasnya dan layu. Cahaya merah muncul di wajah Yao Chen. Ini adalah teknik api aglomerasi 3 bunga. Dia menekan energi destruktif yang mencoba menghancurkan tubuhnya sambil memperbaiki sifat benih ki. Perlahan-lahan mengeluarkan energi destruktif itu dari tubuhnya sambil menjaga energi kehidupan yang kuat. Energi ini berasal dari ahli Do Wang. Jadi itu sangat besar untuk Yao Chen. Pada saat yang sama, rahasia elemen benih kayu hijau juga secara bertahap terungkap kepada Yao Chen di bawah pemurnian teknik api aglomerasi 3 bunga. Ini adalah semacam energi esensi yang merupakan inti dari teknik keluargamu. Seteguk darah hitam lain diludahkan dari mulutnya. Tetapi kali ini dia tersenyum karena juga berisi beberapa helai hijau di dalamnya. Itu adalah tanda bahwa benih sudah mulai disaring terpisah. Jika dia terus seperti ini, maka itu harus sepenuhnya disempurnakan menjadi energi kehidupan hanya dalam beberapa hari lagi. Mungkin hanya dalam waktu singkat dia akan bisa keluar dari ranah dousi dan menjadi dadousi sejati. Tidak lagi membutuhkan pilapi ungu atau pilapi puncak untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Yao Chen berdiri dan menatap Feng Xian yang khawatir, tersenyum. Ayo pergi. Baiklah, Feng Xian mengangguk dengan hormat. Aku lebih muda darimu, jadi tidak perlu bersikap sopan. Yao Chen menepuk pundak Feng Xian. Kita berdua adalah orang-orang yang telah ditenggelamkan dari surga. Di masa depan kita bisa saling memanggil saudara. Aku, Feng Xian membuka mulutnya. Tidak mengharapkan Yao Chen mengatakan sesuatu seperti ini. Sejujurnya tujuannya selalu sangat murni. Dia ingin menunggu sebagai perlindungan untuk Yao Chen sampai luka-lukanya sembuh. Dan kemudian kembali puncak kota bela diri. Kamu ingin kembali ke puncak kota bela diri. Aku tahu. Namun saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang keluarga cabang Kelanyau yang semakin menurun.
Sebuah cerita tentang bagaimana seorang murid klannya diusir dari klan. 1 jam kemudian, Feng Xian telah selesai mendengarkan kisah Yao Chen. Mulutnya terbuka lebar dan dia linglung. Kamu dari klannya, ya? Nama saya Yao Chen dan saya adalah murid dalam cerita yang dikeluarkan dari klan. Saya memiliki kebencian yang dalam dan permusuhan yang besar terhadap kepala aula penegak hukum, Yao Wangwei. Ayah Yao Wangwei adalah salah satu tetua yang paling kuat dan berpengaruh dalam klan. Feng Xian menelan ludah. Permusuhan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilunasi. Namun aku tidak akan menyerah. Selama aku masih hidup, ada harapan. Akan datang suatu hari ketika saya pasti akan mencapai sesuatu yang tampaknya benar-benar mustahil sekarang. Feng Xian, saudara Xian, saya harap Anda bisa menjadi bagian dari kekuatan saya, dan saya akan menjadi bagian dari kekuatan Anda. Itu hanya uang permusuhan ini dapat dengan mudah dilunasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Hanya uang. Mendengar ini, Feng Xian tiba-tiba tertawa. Apa maksudmu hanya uang? Kamu tidak lebih dari seorang dadousi. Bagi orang miskin tanpa banyak sumber daya untuk maju hanya dari dadousi ke douling sudah seperti mencoba untuk menyeberangi jurang besar. Apalagi uang. Tapi Yao Chen sebenarnya sedikit tersenyum. Aku hanya dousi. Saat ini saya hanya sekitar 4 atau 5 bintang. Feng Xian menatap Yao Chen dengan sangat tidak percaya. Yao Chen hanya dousi bintang 5. Untuk bisa selamat dari serangan douang diperlukan setidaknya kekuatan douling. Itu berarti bahwa bahkan dengan pilobat kuat yang untuk sementara dapat membiarkanmu menembus kelas, kamu setidaknya membutuhkan kekuatan dadousi. Hanya dengan begitu Anda bisa selamat dalam menghadapi serangan douang. Bagaimana kamu bisa cuma dousi? Aku seorang alkemis, jadi percayalah padaku. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Seseorang yang melarikan diri untuk hidupnya sendiri hanya harus peduli pada dirinya sendiri. Tapi sekarang setelah dia menyeret Feng Xian bersamanya, orang bodoh yang benar-benar ingin mati, kesulitan melarikan diri akan meningkat 100 kali lipat sekarang. Dia sangat serius, suasana hatinya menjadi lebih tenang. Jika orang menjadi miskin mereka akan berubah, dan hanya melalui perubahan mereka bisa maju. Feng Xian menatap Yao Chen, hatinya masih dipenuhi keraguan. Tapi sekarang dia mendorongnya ke bawah. Dia mungkin juga mengambil setiap langkah satu persatu. Dan bukan seolah-olah dia benar-benar ingin mati. Hanya saja begitu banyak yang telah terjadi dan yang bisa dia pikirkan hanyalah hidup dan mati bersama keluarganya. Dia tidak mau dengan rakus tetap hidup sementara sisa keluarganya melewati kesusahan ini. Bagian dari itu juga adalah bahwa lawannya memiliki ahli douang, sehingga dia juga kehilangan harapan untuk membalas dendam. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana mungkin ia bisa memperlakukan hidupnya sebagai bukan apa-apa? Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Feng Xian tanpa sadar bertanya pada Yao Chen. Yao Chen tidak memiliki rencana yang ditetapkan, namun melihat ekspresinya yang bingung, Yao Chen tahu dia harus bertanggung jawab. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saat ini kita tersesat di pegunungan. Jika kita melanjutkan ke arah matahari terbit maka kita akhirnya akan keluar. Kita juga dapat mengumpulkan beberapa bahan obat untuk disuling menjadi pil di sepanjang jalan. Waktu tidak menunggu. Seperti bintang jatuh, 1 bulan lagi berlalu. Dengan tujuan dalam benaknya, seseorang dapat mencapai hal-hal yang bahkan tidak dapat diabayangkan. Dalam perjalanan mereka, Yao Chen dan Feng Xian mengumpulkan banyak bahan obat, serta menemui beberapa binatang sihir yang melawan mereka. Mereka berakhir dalam beberapa pertempuran karena bahan obat, dan dalam beberapa hal, kehidupan dan kematian telah diseimbangkan dengan jarum. Tapi mereka berdua berhasil bertahan hidup. Pertempuran yang terus-menerus itu juga meningkatkan kecepatan Yao Chen memurnikan benih hijau. Feng Xian juga maju selama pertempuran ini dengan kecepatan yang mengejutkan. Pemusnahan keluarganya benar-benar membuka bakatnya, dan setelah setiap pertempuran, bersama dengan pilobat Yao Chen, ia maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun sebagai perbandingan, kemajuan Yao Chen benar-benar gila. Dengan energi yang diambil dari benih hijau, energi kehidupan di tubuhnya menjadi semakin banyak dan kekuatannya meningkat, membiarkannya mencapai puncak dousi bintang 9. Sebenarnya, tubuh fisik Yao Chen, Meridian, dan Dantian semuanya sudah mencapai tingkat puncak dadousi dengan efek mandi obat yang tak terhitung jumlahnya.
Sekarang dia memasok tubuhnya dengan energi yang dibutuhkannya. Itu tidak hanya sepenuhnya menyembuhkan potensi yang terbakar dari 2 tahun yang lalu. Itu bahkan membiarkannya maju terus-menerus. Aku akan membuat terobosan ke dado Usi. Yao Chen tiba-tiba berhenti. Wajah Feng Xian menegang. Ada banyak sifat ketika menerobos kelas utama. Beberapa orang bisa berhasil dalam sekali jalan tanpa hambatan, tetapi mayoritas akan mengalami berbagai macam masalah. Aku akan membantu melindungimu. Feng Xian mengambil napas dalam-dalam dan menegaskan tekadnya. Yao Chen menutup matanya sejenak. Wajahnya mengerut dan kemudian dia membuka matanya lagi. Tidak perlu. Apa Zaku sudah berhasil menerobos? Saat ini, saya memiliki kekuatan dado Ushi bintang 1. Feng Xian tersandung dan hampir jatuh. Apakah kamu tidak mendengarku? Aku mendengarmu. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang naik dari dado Ushi bintang 9 ke dado Ushi hanya dengan sedikit sentakan? Tidak peduli seberapa lancar. Bagaimana mungkin semudah itu? Itu mudah banget. Yao Chen tersenyum cuek. Dia telah mengkonsumsi pil api ungu untuk mendapatkan kelas dado Ushi berkali-kali, sehingga itu bukan lagi pengalaman yang aneh baginya. Sekarang dia memiliki energi yang cukup, wajar baginya untuk maju seperti itu. Baginya alami seperti ketika bayi lahir dan mulai bernapas. Mudah banget, itu gila di benak Feng Xian. Ayo pergi. Yao Chen memikirkannya dan berbalik, berjalan ke arah yang berbeda. Tunggu, kemana kita akan pergi? Sekarang kita bisa mendapatkan benih monyet kayu 7 bintang itu. Ada ular bintang 7 di sana. Bisakah kau mengalahkannya sekarang? Feng Xian merasa seolah-olah dia tertinggal di belakang pada apa yang terjadi. Mungkinkah setelah naik ke dado Ushi dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan binatang sihir yang bahkan dia tidak cocok untuk sebelumnya? Tidak bisa mengalahkannya. Ular bintang 7 adalah binatang sihir puncak Douling. Kalau begitu, pergi, tunggu di tempat yang aman. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, jangan khawatir. Selama saya bisa lari maka tidak apa-apa. Yao Chen tertawa. Seringkali kekuatan bukan hanya pertarungan langsung, tetapi merupakan campuran dari semua jenis faktor. Terkadang tidak diharuskan untuk melawan lawan secara langsung. Selama Anda bisa mengatasi serangan mereka, Anda bisa mencapai target Anda dan menggunakan sedikit energi untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Setelah dia maju, mereka berdua bisa memanen berbagai bahan obat yang lebih luas. Banyak di antaranya langka dan bermutu tinggi. Yao Chen tidak menahan salah satu dari mereka, dan begitu dia mendapatkannya dia akan menyuling ramuan obat menjadi pil. Formula pil yang dia gunakan semuanya dari keluarga cabangnya. Lagi pula, cabangnya memiliki leluhur yang namanya telah diukir di monumen klan. Meskipun mereka telah menolak, semua jenis formula pil telah didapatkannya. Pada saat seperti ini, Yao Chen bahkan tidak peduli dengan tingkat keberhasilannya. Jika dia gagal memperbaiki maka dia mendapatkan pengalaman yang kaya. Jika dia berhasil maka dia akan memiliki kartu truf menyelamatkan jiwa selama pertempuran. Mungkin dia termotivasi hebat oleh Yao Chen, tetapi dengan bantuan pilobat dan pertarungan langsung dengan binatang sihir, Feng Xian terus maju, mencapai 9 bintang dou Ushi hanya dalam waktu 2 bulan. Aku sepertinya hendak menerobos. Setelah pertempuran, mereka berdua berjalan keluar dari wilayah binatang sihir dengan beberapa bahan obat lagi. Feng Xian memuntahkan darah. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda juga maju ke dado Ushi. Jika Anda tidak cepat maju sambil bertarung terus-menerus maka satu-satunya hasil adalah kematian Anda. Kenapa aku merasa seperti kita terus berjalan lebih dalam ke pegunungan? Sebulan yang lalu kita masih bisa melihat tanda-tanda manusia, tetapi sekarang semakin sedikit tanda-tanda jalan. Feng Xian menyeka darah mulutnya, mengambil beberapa pil obat penyembuhan dari Yao Chen. Dia sekali lagi menyatakan pendapatnya bahwa mereka tersesat. Apakah kita salah jalan? Aku tidak tahu, tapi meski begitu, kita harus terus maju. Yao Chen tersenyum pahit, namun mereka tidak mengalami masalah apapun. Selama 2 bulan ini dia telah menjadi bintang 3 dado Ushi. Dan yang paling penting, setelah terus-menerus memurnikan obat sendiri, senial kimia perlahan berubah menjadi versi yang hanya dia bisa mengerti. Bisa dikatakan teknik alkimia miliknya sudah menjauhkan diri dari versi fondasi klannya untuk menjadi salah satu yang sepenuhnya unik untuk dirinya sendiri. Tentu saja itu masih dalam keadaan pemula, tetapi setiap alkemis yang kuat memiliki jenis alkimia mereka sendiri yang hanya cocok untuk diri mereka sendiri.
Adapun Feng Xian, ia mungkin tampak kurang dalam perbandingan, tetapi jika ditempatkan di seluruh dunia, untuk dapat mencapai titik yang akan maju ke dado usi hanya dalam 2 bulan, adalah kecepatan yang akan membuat dia jenius di antara para jenius. Pada saat ini, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak tragedi keluarga Feng, sementara Yao Chen telah meninggalkan klannya selama hampir setahun. Jauh di dalam pegunungan, mereka berdua saling mendukung, membangun persahabatan persaudaraan sejati. Untuk membantu Feng Xian maju ke dado usi, Yao Chen menggunakan upaya penuhnya. Obat pil yang diberikan oleh tetua sekolah klan kepadanya sangat banyak dan tidak pelit sedikit pun. Itu memungkinkannya menghemat banyak waktu dan tenaga, dan dia menyiapkan pemandian obat untuk Feng Xian berkali-kali. Bakat bawaan Feng Xian sebenarnya hanya bisa diterima dan bukan kelas atas. Namun dengan bantuan Yao Chen, bakat bawaannya berubah, meridiannya, doukinya, dan semua potensinya perlahan menjadi lebih kuat di bawah pengaruh pemandian obat. Feng Xian juga bisa merasakan bahwa bakat bawaannya berubah. Beberapa teknik keluarganya yang tidak dia mengerti sebelumnya, semuanya dikuasai olehnya sekarang dengan terampil dan mudah. Dia sangat jelas pada kenyataan bahwa ini semua hanya karena bantuan Yao Chen. Bahkan, dia mulai mendengarkan dan mematuhi semua yang dikatakan Yao Chen tanpa bantahan. Sebulan lagi berlalu dan pakaian mereka menjadi compang-camping karena pertempuran terus-menerus, membuat mereka terlihat seperti orang tak punya sopan. Akhirnya mereka harus menggunakan kulit pohon dan dedaunan untuk membuat pakaian baru. Apakah Anda merasa bahwa baru-baru ini binatang sihir yang kita hadapi menjadi lebih kuat, dan kita tampaknya berlari ke lebih banyak dan lebih banyak lagi binatang buas yang telah mendapatkan kecerdasan? Yao Chen mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu, aku agak lapar. Feng Xian tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal pengalaman di alam liar, ia bahkan memiliki pengalaman lebih sedikit daripada Yao Chen. Sudah waktunya bagi kita untuk menemukan tempat menginap. Yao Chen menatap langit dan mengangguk. Ayo cari tempat lalu makan. Ada banyak bahaya pada malam hari jauh di dalam hutan. Banyak binatang sihir yang menakutkan akan berkeliaran di malam hari, dan bertarung di malam hari tidak cocok untuk manusia. Setelah mencari dalam waktu singkat, mereka menemukan sebuah gua di sisi tebing. Itu sangat sunyi, dan di samping gua ada kolam dingin. Yao Chen tertawa, kita bisa mulai mandi obat lagi. Itu tidak mudah untuk mandi obat jauh di dalam hutan pegunungan. Pertama-tama mereka harus menemukan sumber air yang tidak umum. Selain itu, pemandian obat membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya, terutama beberapa air obat yang perlu diseduh selama beberapa hari sebelum digunakan. Dengan sebuah gua, mereka bisa tinggal selama beberapa hari. Feng Xian mengangguk, juga setuju bahwa akan baik untuk beristirahat sebentar. Setelah makan, mereka berdua mengatur mekanisme peringatan bahaya di sekitar gua sebelum mulai menyiapkan mandi obat. Yao Chen mulai memurnikan pil obat yang diperlukan untuk mandi, sementara Feng Xian membagi bahan obat baru yang telah mereka kumpulkan dan menyiapkannya untuk mandi. Karena kurangnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan obat, pil harus disempurnakan secepat mungkin atau sifat obat bahan dengan cepat memudar. Jika itu terjadi, kualitas pil obat yang disuling dari mereka akan turun tajam dan harta yang berharga akan menjadi sampah. Yao Chen dengan cepat menyelesaikan pemurnian pil yang diperlukan untuk mandi obat dan beralih ke pemurnian pil lainnya. Dia tidak memiliki bagian yang tepat dari ramuan obat untuk digunakan, tetapi dia juga tidak mengikuti formula pil yang biasa dia gunakan. Dia menggunakan imajinasinya yang berani untuk melakukan semua jenis tes, benar-benar melampaui apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Melalui eksperimennya ini, alkimi miliknya secara bertahap berubah. Setiap kali dia mulai memperbaiki, keterampilan alkimi Yao Chen akan dengan cepat meningkat. Bahkan di klannya tidak mungkin ada banyak bahan obat ini untuk kamu coba. Jika seseorang di klan ingin mendapatkan bahan obat yang cukup untuk eksperimen seperti yang dilakukannya, mereka mungkin harus menjadi setidaknya ahli kimia tingkat kelima sebelum mereka membiarkannya. Adapun tingkat Yao Chen saat ini, dia berada di antara memurnikan pil obat tingkat ketiga dan keempat. Tetapi dalam hal standar, dia kemungkinan besar hanya antara alkemis tingkat kedua dan ketiga. Hanya dengan bantuan berbagai rahasia alkimia yang diturunkan di keluarganya, dia berhasil memperbaiki pil yang memiliki tingkat lebih tinggi dari levelnya.
Faktanya, memurnikan obat di atas levelnya sudah merupakan keadaan normal baginya. Satu hari berlalu ketika dia bereksperimen dengan alkimia. Feng Xian tidak menganggur selama ini. Dia terus-menerus menggunakan api hangat untuk memanaskan 2 tungku air obat, terus menambahkan bubuk mandi obat ke mereka dan kadang-kadang menambahkan lebih banyak air. Pemandian obat kali ini membutuhkan sehari penuh semalam memanaskan cairan obat. Hanya dengan begitu Anda bisa masuk dengan pil obat yang sesuai. Yao Chen sekarang selesai dengan ramuan obat terakhir dan semburan asap hitam naik ke udara. Ramuan obat yang berharga itu tidak berhasil disuling menjadi pil, tetapi ia telah membuat pil racun berwarna hijau. Mengikis jejak dan memeriksa sifatnya, ia menemukan itu memiliki racun dingin yang sangat padat. Dalam 15 menit itu bisa membunuh seseorang dari menggigil. Yao Chen menghela nafas. Awalnya dia ingin memperbaiki sebuah pil untuk menyelesaikan gejolak yang tidak disengaja. Dia tidak menyangka bisa membentuk bola racun dingin. Sudah selesai mengolah, bukankah kita harus mulai mandi obat? Feng Xian menantikan mandi obat, karena setiap kali dia bisa dengan jelas merasakan bakat bawaannya berubah dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Meskipun kelas doukinya tidak maju, tubuhnya sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Yao Chen meregangkan tubuhnya saat dia lelah, tetapi keadaan kelelahan seperti itu benar-benar sempurna untuk mandi obat ini. Mengangguk kepalanya, dia mengeluarkan 2 pil yang melengkapi mandi obat. Ayo mulai. Mereka berdua mulai mengedarkan douki mereka. Duduk di dalam bak obat bergolak, douki mereka memblokir suhu tinggi air. Tetapi energi obat terus mengalir ke douki mereka. Kemudian energi mengikuti douki mereka untuk memasuki meridian mereka, dantian, dan di seluruh tubuh mereka. Dengan invasian energi obat datang rasa sakit yang hebat dari bagian terdalam tulang mereka. Seolah setiap pinci tulang mereka dihancurkan. Yao Chen dan Feng Xian sudah mengalami pemandian obat seperti itu sebelumnya. Jadi mereka bahkan tidak mengeluarkan suara pada saat ini. Tapi ini baru permulaan. Mengikuti rasa sakit yang hebat di dalam tulang mereka datang rasa sakit yang mengerikan karena jiwa mereka hancur berkeping-keping. Itu sebagai pukulan tanpa henti yang terus-menerus menghantam mereka sampai ke intinya. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa, sehingga tidak bisa diabaikan dan tidak bisa bertahan. Yang bisa Anda harapkan adalah bertahan, dan bertahan lebih lama lagi. Jika Anda tidak dapat keseluruhan, maka Anda akan meledak, dan bukan hanya tubuh Anda yang akan meledak, tetapi bahkan pikiran Anda pun akan hancur. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Seperti gerimis ringan, menyerah. Bagaimana saya bisa menyerah pada tingkat yang sangat lemah? Feng Xian berteriak dengan marah, melakukan yang terbaik untuk melawan. Tapi ketika dia berusaha keras, dia secara tidak sengaja melirik Yao Chen dan hampir benar-benar meledak. Yao Chen hanya dengan tenang duduk di air, doukinya berputar dengan cara yang sangat terorganisir dan secara sadar, menyerap energi obat dari bak mandi. Kamu tidak sakit, itu menyakitkan. Yao Chen berkedip dan dengan dingin merespons. Lalu mengapa kamu tidak berteriak? Feng Xian meraih kepalanya dengan menyakitkan. Kenapa aku harus berteriak? Karena itu menyakitkan. Aku sudah terbiasa. Dulu omong kosong apa? Sangat menyakitkan hingga aku ingin mati. Tidak peduli berapa kali dia mengalaminya, Feng Xian tidak bisa mengerti bagaimana Yao Chen bisa begitu cuek terhadap rasa sakit. Rasa sakit yang bisa membunuhnya malah seperti biasa dan tidak ada seperti efek bagi Yao Chen seperti hidangan makan malam. Dia bahkan meragukan apakah Yao Chen bahkan manusia. Mungkinkah dia adalah binatang sihir dalam bentuk manusia? Aroma obat menyebar ke seluruh hutan dengan angin. Semakin redup semakin jauh perjalanannya. Namun, tepat di bawah angin ini adalah iblis kecil lapis baja terenggiling merangkak ke depan. Hidungnya yang besar mengarah ke udara, mengendus terus-menerus, dan aroma obat yang sangat samar tidak bisa lepas dari hidungnya. Hanya dengan beberapa hirupan, ia mendeteksi beberapa bahan obat yang berharga di dalam aromanya. Bahan obat yang disatukan menjadi pil obat seorang alkemis. Saya harus memberitahu Tuan. Iblis lapis baja terenggiling itu kuat dan mulai menggali ke tanah. Menggunakan kekuatan bawaannya, itu menghilang ke tanah dalam sekejap. 50 mil dari sana ada gunung besar. Di kakinya ada ladang obat yang tak terhitung jumlahnya dengan semua jenis bahan obat ditanam ke dalamnya. Energi spiritual sangat padat dan jenis energi aneh membatasinya ke ladang, tidak membiarkan jumlah sedikit pun lolos.
Jelas sekali seorang ahli telah membuat semacam formasi dou yang dapat mengikat energi spiritual, memungkinkan bahan obat untuk dipelihara oleh energi. Sedikit lebih tinggi dari gunung itu manusia melakukan pekerjaan kasar, membangun istana besar. Dengan melihat dengan aman, Anda akan dapat mengetahui bahwa manusia ini semua adalah pembudidaya yang adalah dadousi, dan sekarang mereka diperbudak, melakukan pekerjaan orang biasa. Dan meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang tampaknya mengawasi mereka saat ini. Tidak satupun dari para ahli ini mencoba melarikan diri. Angin mencurigakan tiba-tiba bertiup dan douki yang berbeda mengalir. Seekor beruang setan besar muncul dan meraung ke arah mereka. Sepertinya itu akan menagih ke tukang itu ketika tiba-tiba suara cambuk menghentikannya. Seorang gadis kecil yang cantik tiba-tiba muncul di kepala beruang besar itu dan dia berkata, "Beruang bodoh, orang-orang ini adalah milik kita. Jika Anda berani mengacau, makan malam hari ini akan menjadi cakar beruang. Jika Anda terlalu banyak main-main maka itu akan menghasilkannya lienya." Beruang besar itu menggelengkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Gadis kecil itu jatuh ke tanah dan melambaikan tangannya ke arah salah satu manusia dadousi. "Jangan takut, aku akan melindungi kalian. Benar, selama kau membangunkanku istana besar, aku pasti akan memastikan untuk membalas kalian dan mengirimmu kembali ke kota manusia. Ini sudah disepakati." Manusia meremas senyum sedih. Mengapa mereka harus menangkap para ahli seperti mereka untuk membangun istana seperti itu? Lebih baik mengumpulkan beberapa orang biasa yang terbiasa membangun sesuatu. Itu juga akan meningkatkan kecepatan. Tetapi mengingat bahwa terakhir kali seseorang mengatakan sesuatu bahwa mereka dihempaskan oleh beruang besar itu, mereka semua hanya bisa balas tersenyum dan tidak membiarkan sedikit pun kekesalan muncul di wajah mereka. "Luar biasa, oh Harmor kecil sudah kembali, kalian lanjutkan." Gadis iblis kecil itu melompat dan mencakar langit. Ketika dia menyentuh jaring Dou Formation, simbol yin yang muncul dan berputar. Iblis lapis baja terenggiling muncul menggeliat keluar dari itu. Di mana ramuan obatnya? Dia membentangkan tangannya ke iblis, menginginkan sesuatu. Terenggiling menggelengkan kepalanya dan ditampar oleh gadis iblis kecil itu. "Jika kamu belum mendapatkan obatnya, mengapa kamu kembali?" Itu agak brutal, tetapi semua orang tahu bahwa Master Iblis kecil lembah iblis sedang dalam mood yang buruk baru-baru ini. Untuk beberapa alasan dia benar-benar pergi keluar untuk menangkap sepasang ahli manusia untuk membangun rumah. Mereka adalah iblis, dan iblis harus tinggal di gua iblis untuk mendapatkan energi iblis. Rumah apa? Selain itu dia selalu mengambil bentuk manusia baru-baru ini dan selalu berbicara bahasa ras manusia yang tidak seperti dirinya. Tapi tidak ada yang berani membantahnya saat ini. "Seorang alkemis, saya menemukan seorang alkemis." Setan terenggiling dengan cepat melaporkan dengan lidah manusia. Seperti yang diharapkan, gadis iblis kecil itu segera menjadi gembira dan melambaikan tangannya. "Cepat bawa aku ke sini untuk menangkap." "Tidak, undang dia."